salam hormat dari Bandung. Saya berdomisili di Bandung. Kebetulan saat ini sedang masih WFH, kerja dari rumah, jadi mohon berkenan pengertian juga apabila kemudian terdengar suara anak-anak di belakang, karena saya ada 3 anak yang masih kecil-kecil, jadi mungkin akan ada beberapa suara background. Merupakan sebuah kehormatan bisa diundang oleh Kemendikbud pada acara yang sangat baik ini, juga untuk guru-guru semua yang turut hadir di sini di tengah masa libur kenaikan kelas ya. Minggu depan mungkin kita sudah mulai masuk tahun ajaran baru, dan saya sangat berterima kasih sama para guru yang dalam situasi yang sangat sulit ini terus berusaha untuk beradaptasi dengan pola yang baru, bukan hanya untuk guru tapi bagi kita semua. Ini semua merupakan sesuatu hal yang baru yang tidak kita duga, bahkan di awal tahun 2020 mungkin kita semua tidak menyangka akan seperti ini. Tapi saya sangat salut dengan upaya semua guru-guru dan juga Kemendikbud dalam yang sangat berupaya keras untuk tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak kita di tengah masa seperti ini. Perkenankan saya share screen ya Pak. Perkenankan saya menyampaikan atas arahan yang diberikan kepada saya terkait bagaimana menciptakan lingkungan satuan pendidikan aman bencana dan wabah penyakit. Mungkin di sini saya akan lebih banyak bercerita terkait dengan menciptakan lingkungan satuan pendidikan aman dari bencana alam, baru tambahannya wabah penyakit. Saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rahma, sehari-hari dipanggil Rahma. Saya dulu lulus S1 dan S2 dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika, kemudian mendapatkan gelar S3 di Nagoya University di Jepang. Alhamdulillah berkesempatan juga membawa anak, jadi yang anak 2 anak waktu itu dari TK sampai SD, dan kemudian melihat juga bagaimana sekolah-sekolah di Jepang di TK dan di SD-nya menerapkan pendidikan dan satuan pendidikan aman bencana ini. Posisi sehari-hari saya sebagai peneliti di Institut Teknologi Bandung di 3 unit, di KK Rekayasa Geoteknik, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan sebagai asisten akademik, kemudian di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana, di Pusat Unggulan Iptek Sains dan Teknologi Kegempaan. Saya juga fellow dari Resilience Development Initiative. Bersama RDI saat ini kami sedang melakukan evaluasi SPAB Pilar 1, 2, dan 3. Ini serialnya akan bersambung. Hari ini saya akan lebih banyak bercerita bersama Pak Hafiz terkait Pilar 1. Nanti siang rekan baik saya akan bercerita tentang Pilar 2 dan besok Pilar 3. Kemudian saya juga baru tahun 2020 ini menjadi fellow dari Earthquake Engineering Research Institute, ini base-nya di Amerika. Saya ikut beberapa asosiasi dan jejaring yang salah satunya U-Inspire Indonesia, yaitu Youth and Young Professionals dalam Science, Engineering, Teknologi, dan Inovasi. Ini dari usia youth, jadi dari usia SMA sampai ke usia 40 tahun. Saya juga aktif di forum di Pusat Studi Gempa Nasional dan Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana. Ini sekilas apa yang kami kerjakan di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana dan PUI Iptek Sains Teknologi Kegempaan. Visinya tentunya untuk menjadi pusat penelitian yang bisa bermanfaat bagi keberadaan penelitian dan juga kepada masyarakat, termasuk pada sekolah-sekolah, bisa berkontribusi di level lokal, nasional, dan internasional. Kami melakukan penelitian sesuai dengan Tridharma, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di beberapa jenis bencana seperti bencana geologi, bencana hidrometeorologi. Yang paling banyak itu terkait kegempaan, dari mulai sains gempanya, rekayasa gempa, dan juga manajemen serta outreach-nya dan kebijakan. Beberapa buku telah kami hasilkan, termasuk Peta Sumber dan Bahaya Gempa Nasional, yang merupakan buku nasional bersama Kementerian PU dan banyak lembaga lainnya, BMKG, BNPB, Kementerian SDM, Badan Geologi. Dari situ juga mengembangkan standar nasional Indonesia, termasuk untuk bangunan tahan gempa. Dan juga pada kejadian-kejadian signifikan kami turun ke lapangan untuk meninjau apa yang menjadi penyebab gempa dan juga bagaimana dampak gempa tersebut. Di U-Inspire ini adalah
sebuah jembatan sebetulnya dari akademisi ke praktisi, ke masyarakat, ke stakeholder, ke pemerintah yang membutuhkan. Kami mentranslasi bahasa sains dan mencari science result itu, kemudian kami mencoba melakukan beberapa inovasi supaya bisa informasinya terjembatani dengan lebih baik. You Inspire ini diinisiasi di Indonesia tahun 2018 dan alhamdulillah tahun 2020 ini kita sudah hadir di 13 negara di Asia. Langsung masuk ke materi, mengapa sekolah kita harus aman dari bencana. Mungkin bisa terlihat di foto background ini adalah foto yang saya ambil di Palu. Barangkali saya lihat ada juga yang dari Palu. Di sini saya turut berduka cita untuk Bapak Ibu guru yang mungkin pernah mengalami bencana yang sangat signifikan. Kita bisa melihat bahwa begitu sekolah terdampak bencana dan bangunannya rusak, maka anak-anak kita pun jadinya tidak bisa bersekolah. Sebuah keberuntungan memang di Indonesia gempa signifikan selama ini terjadinya di luar jam sekolah. Gempa Palu, gempa Aceh, gempa Lombok, itu semua terjadi di luar jam sekolah. Kalau terjadi di jam sekolah tidak terbayang oleh kita bagaimana nasib anak-anak kita yang berada di sekolah. Ini yang mengalami misalkan kawan-kawan dari Nepal atau dari Pakistan, dari Haiti yang pernah mengalami bencana di jam sekolah. Kalau kita melihat di dunia dalam 18 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir ini, Indonesia menempati ranking kedua korban terbanyak setelah Haiti. Haiti korban 230 orang dari gempa, Indonesia juga dari gempa dan tsunami 185.000 jiwa paling banyaknya. Cina pun dari gempa dan tsunami, demikian juga Pakistan. Sehingga bisa kita lihat bahwa sesungguhnya walaupun banyak sekali jenis bencana, ada yang sifatnya setiap tahun terjadi seperti banjir, dampaknya akan sangat berdampak pada keberlanjutan pendidikan, tapi tidak terlalu berdampak pada kerusakan fisik dan juga pada korban jiwa. Tetapi gempa ini dia kejadiannya mungkin 100 tahun sekali, 500 tahun sekali, 1000 tahun sekali, tetapi dampaknya kemudian menjadi sangat luar biasa. Kita di tahun 2020 ini juga kemudian belajar bahwa ternyata pandemi ini juga bisa menyebabkan sesuatu yang sangat tidak kita duga dan sangat berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti berita kemarin atau bahkan mungkin ada yang merasakan ada kejadian gempa, 5 gempa yang terjadi kemarin di sekitar Jawa, di utara Jawa Tengah dan kemudian di Jawa Barat terasa beberapa kali. Ternyata kalau kita melihat 1 bulan terakhir, ini juga kita melihat terasa tidak hanya di Jawa, tapi juga di Maluku, di daerah Indonesia Timur, di daerah Sumatera Barat. Dan kalau kita melihat dalam 100 tahun terakhir, ternyata kejadian gempa di Indonesia ini sangat banyak sekali. Rata-rata terjadi 2.000 gempa setiap tahunnya dengan magnitudo lebih dari 4,5. Kita memiliki 295 sesar aktif dan 127 gunung aktif karena kita berada di pertemuan lempeng dan karenanya kita memiliki tektonik aktivitas tektonik yang sangat tinggi. Kita juga diapit 2 samudra sehingga kondisi hidrometeorologis kita juga menjadi sangat tinggi. Nah, ini adalah peta bahaya gempa di Indonesia dan juga peta rawan tsunami di Indonesia. Alhamdulillah secara nasional kita sudah menghasilkan peta risiko bencana untuk semua jenis bencana dan bisa diakses di Inaris BNPB. Nanti saya perlihatkan websitenya. Nah, kalau kita mencoba mengoverlaykan atau menampalkan peta bahaya gempa tadi dengan lokasi sekolah, di sini satu warna adalah satu sekolah, jadi ini ada ratusan ribu sekolah yang diplot dengan warna yang diberi dari kemungkinan mengalami goncangan gempa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di daerah berisiko sangat tinggi, cukup banyak sekolah kita yang berada di risiko sekolah sangat tinggi sepanjang pesisir Sumatera bagian barat, di Kepulauan Mentawai dan kepulauan di pesisir Sumatera bagian barat, di Jawa, terutama Jawa bagian selatan, kemudian di Bali, Lombok, NTT bagian utara, dan
juga di Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan juga di daerah Papua, Papua Barat. Nah, di sini kerusakan itu bisa terjadi dari sejak ini kalau kita melihat yang warna kuning ditulisnya sedang. Sedang ini kami mengklasifikasikannya bisa mengalami intensitas 6. Nah, di Indonesia itu kalau ada gempa intensitas 6 biasanya di mana ada bangunan di situ terjadi kerusakan karena memang PR bagi kita untuk meningkatkan kualitas bangunan itu masih menjadi sangat signifikan. Tapi kita sekarang sudah memiliki data ini, jadi Pusgen mengeluarkan peta bahaya gempa nasional tahun 2017, tahun 2018 bersama Bappenas, BNPB, Kemendikbud. Kami mencoba ngeplot beberapa fasilitas umum dan juga penduduk termasuk sekolah sehingga kita punya pemahaman yang lebih baik. Kemendikbud juga saat ini dan Kemenag sudah mengumpulkan data-data lokasi sekolah sehingga menjadi sangat membantu, walaupun pada saat kami cek ke lapangan ternyata ada beberapa koordinat sekolah yang kemudian perlu diperbaiki. Sekolah yang berada dalam 1 kilometer dari patahan aktif, kita data ada 2.000 sekolah, SD, SMP ada 400, SMA ada 300, SLB ada 29. Ini perlu di cross check lagi dengan validitas koordinatnya, dan sudah pernah keluar juga di Kompas hasil risetnya. Kenapa ini menjadi perhatian? Karena sampai saat ini belum ada teknologi rekayasa yang mampu menanggulangi apabila sekolah itu berdiri di atas patahan. Jadi kalau berada di atas patahan yang paling baik ya kalau sebisa mungkin jangan ada bangunan, tetapi kalau misalkan ada bangunan ya qadarullohnya dia akan sangat bisa ikut tergeserkan oleh patahan tersebut. Ini yang terjadi di Palu di salah satu sekolah di Desa Binangga. Nah, untuk itu maka kemudian keluar pendidikan tangguh bencana yang diinisiasi di Kemendikbud juga oleh LIPI dan UNESCO, di level internasional oleh lembaga PBB untuk pengurangan risiko bencana UNDRR, karena jumlah satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah risiko bencana di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ada 50.000 lebih sekolah berada di lokasi rawan gempa atau 24%. Ada 2.400 lebih sekolah berada di sekolah rawan tsunami, ada 1.600 sekolah berada di kawasan rawan letusan gunung api, ada 54.000 sekolah lebih berada di lokasi rawan banjir, 15.000 lebih sekolah berada di kawasan rawan longsor. Nah, ini data-datanya sudah bisa diakses oleh Kemendikbud, ini sudah ditaruh di Bitly data bencana. Jadi alhamdulillah saya juga berkesempatan membantu Kemendikbud di Seknasnya sejak tahun 2018 terutama. Nah, dampak bencana terhadap satuan pendidikan ini paling signifikan dari pendataan itu asap atau karhutla yang juga mengganggu proses belajar mengajar. Tapi secara yang tadi disampaikan secara kerusakan ternyata dari tahun 2004 sampai 2018 itu masih sangat dominan dari kejadian gempa. Dari gempa Aceh, gempa Nias, gempa Pangandaran, gempa Jogja, gempa di Tasik, gempa Sumatera, gempa di Padang tahun 2009, gempa di Mentawai tahun 2010, gempa di Aceh tahun 2013 dan 2016, gempa di Poso tahun 2017, gempa di Ambon tahun 2017 dan 2019, gempa di Banjarnegara, di NTB, di Palu, dan kemudian tsunami yang terjadi di Selat Sunda kemarin. Nah, kita belajar tahun ini bahwa COVID juga dampaknya lebih luar biasa lagi karena hampir semua satuan pendidikan terdampak. Alhamdulillah bangunannya tidak terdampak, tapi dari sisi proses belajar mengajar terutama yang sangat terdampak dan bagaimana juga kesehatan kita menjadi sangat harus dijaga untuk bisa aman dari COVID ini. Nah, untuk itu tujuan yang dinamakan dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana, yaitu satuan pendidikan yang mengakui dan melindungi hak-hak siswa tenaga pendidik kependidikan dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan, dan keamanan setiap saat, dan secara khusus satuan pendidikan yang mampu menerapkan standar sarana prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan, meningkatkan kualitas sarana prasarana agar aman terhadap bencana, melindungi investasi pada satuan pendidikan, memberikan perlindungan dan keselamatan,
memastikan keberlangsungan layanan pendidikan, memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko dan kebutuhan satuan pendidikan, memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan, dan juga membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB ini. Istilah SPAB masih relatif baru dari tahun 2017. Sebelumnya mungkin kita lebih familiar dengan istilah SMAB yang dikenalkan di Perka BNPB tahun 2012. Atau yang sebelumnya lagi mungkin kalau yang awal-awal kita dengar itu adalah sekolah siaga bencana. Jadi sekolah siaga bencana, sekolah madrasah aman bencana, dan satuan pendidikan aman bencana itu adalah hal yang sama. Hanya ininya selalu meningkat pengetahuan kita dan juga apa yang kemudian kita lakukan untuk SPAB ini. Kebijakan SPAB di Indonesia mengadopsi dari mulai level internasional, nasional, level provinsi, dan level kabupaten kota. Mungkin saya nggak bacakan satu persatu. Yang alhamdulillah sekali ini tahun 2019 kemarin sudah keluar Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program SPAB. Jadi program SPAB ini pertama diinisiasi 12 tahun yang lalu, dan alhamdulillah capaiannya cukup banyak. Kita melakukan evaluasi sangat banyak, tapi juga kita melihat tantangannya pun masih sangat banyak, karena memang wilayah Indonesia yang demikian luas dengan kondisi geografisnya juga yang berbeda-beda, menjadi tantangan tersendiri. Nah, mudah-mudahan ini di level provinsi dan level kabupaten kota juga bisa semakin banyak kebijakan yang mendukung SPAB ini. Kenapa sekolah ini menjadi penting? Karena memang anak-anak kita ini selain berada di rumah, sebagian besar kehidupan anak-anak ini berlangsung di sekolah. 75% sekolah berada di kawasan rawan bencana. Kemudian gedung sekolah juga bisa difungsikan sebagai tempat evakuasi. Dan fungsi bangunan sekolah yang utama adalah mewadahi kegiatan belajar mengajar generasi masa depan bangsa. Ini saya ambil dari Prof. Iswandi Imran dan juga dari Kemendikbud. Nah, dampak bencana pada sekolah ini macam-macam. Dari mulai warga sekolah bisa menjadi korban, guru dan anak-anak, siswa-siswa yang banyak sekali kemudian menyebabkan kematian, luka-luka, cacat, dan trauma. Trauma ini juga bisa berlangsung cukup lama, ada yang bertahun-tahun, mengganggu akses menuju sekolah, misalkan kalau ada jalan banjir, atau ada longsor, ada jembatan rusak, merusak sarana prasarana sekolah, kemudian dapat mengganggu kegiatan belajar pengajaran, menurunkan semangat belajar, menyebabkan putus sekolah, dan juga kehilangan dokumen penting sekolah. Nah, untuk itu maka sangat penting menerapkan sekolah yang aman dari bencana untuk melindungi anak-anak kita, melindungi investasi, memperkuat ketangguhan warga, dan juga keberlanjutan sektor pendidikan. Dalam satuan pendidikan ini ada 3 pilar. Pilar 1, fasilitas sekolah aman. Pilar 2, fasilitas manajemen bencana sekolah. Pilar ketiga, pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Pada pembicaraan hari ini, fokusnya di pilar 1, pilar 2 nanti siang, dan pilar 3 besok hari. Kegiatannya meliputi 10 tahap untuk untuk pilar 1, dan itu yang akan kita coba bahas. Yang utamanya yaitu penempatan lokasi sekolah di wilayah yang bukan rawan bencana, artinya penempatan lokasi sekolah yang aman dari bencana. Yang kedua, desain dan pembangunan sekolah yang sesuai dengan aturan dan standar keamanan bangunan. Yang ketiga, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah. Yang keempat, perkuatan atau retrofitting bangunan sekolah. Yang kelima, melakukan perawatan sarana prasarana pendidikan. Yang keenam, melakukan penataan ruang kelas agar aman. Yang keenam, pengadaan fasilitas pendukungnya. Kemudian berikutnya pengawasan secara berkala, dan terakhir pendidikan mengenai bangunan aman bencana itu sendiri. Nah, ini BNPB memiliki usulan prioritas SPAB tahun 2020 sampai 2024, memiliki target untuk mendorong implementasi penguatan fasilitas fisik minimal 30% dalam 5 tahun ini, dan scaling up program SPAB secara kualitas dan kuantitas mudah-mudahan bisa tercapai di hampir seluruh satuan pendidikan. Dan ini sangat tergantung sekali oleh guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui sekolah kita aman dari bencana? Kita salah satu yang bisa kita acu adalah website ini, inarisbnpb.go.id, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
ini udah sangat baik dan selalu kita perbaiki. Jadi BNPB melakukan ini didukung juga oleh pakar-pakar sehingga terus melakukan improvement, dan juga dukungan dari lembaga-lembaga lain sangat tinggi untuk Inaris ini, sehingga kalau kita bisa lihat di sini cukup banyak data yang sudah masuk di Inaris. Kita ada jenis bencananya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, gunung api, longsor, tsunami, COVID bahkan sudah masuk juga tahun 2020 ini. Kita bisa melihat dari segi bahayanya, kerentanannya, kapasitas dan risikonya, dan kemudian kita bisa melihat juga data sekolah. Nah, untuk melihat data sekolah ini kita harus input dulu kota kabupaten, nanti kita akan bisa melihat data sekolah. Kalau kita melihat data sekolah nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita bisa nyalakan lokasi patahan di mana dan lokasi sekolahnya, dan nanti kita bisa klik lokasinya ada di mana. Nah, ini contoh lokasi sekolah yang berada di atas patahan SD Negeri 2 Pagerwangi yang ada di Bandung Barat. Jadi saya juga melakukan visit dan kegiatan di SD 2 Negeri Pagerwangi. Kami juga melakukan pemetaan sendiri juga. Nah, ini SD 2 Pagerwangi kalau kita lihat dari foto udara di atas. Patahannya melewati sekolahnya, dan di depannya adalah jalan dan masjid, di belakangnya adalah Sesko AU. Sehingga ini bisa membantu untuk bagaimana merancang strategi mitigasi bencana di sekolah tersebut. Informasi seperti ini. Nah, lokasi-lokasi yang tadi kalau kita melihat, misalkan kita melakukan kajian risikonya yang ada di gambar paling kiri, kemudian kita punya data dampak sekolah akibat gempa Palu di bagian tengah, dan di bagian kanan ini adalah kita overlaykan dengan peta intensitas gempa Palu. Nah, artinya di sini kalau kita melihat dari peta risikonya, ternyata yang berisiko tinggi itu di Kota Palu, dan pada waktu kejadian itu ternyata betul yang di Kota Palu ini warna dampaknya itu lebih cukup tinggi gitu, warnanya merah. Tapi di sini kita masih mengasumsikan kondisi bangunannya adalah sama ya. Jadi kalau kita nanti sudah bisa memonitor bagaimana kualitas bangunan, mungkin peta ini akan berubah warnanya. Kalau sekarang kita masih mengasumsikan dengan kualitas bangunan secara umum yang ada saat ini, maka kerusakannya bisa tinggi. Tapi kalau kita sudah bisa mendapatkan informasi, sekolah A bangunannya sudah baik, sekolah B bangunannya kurang baik, maka kita akan bisa mempunyai gambaran yang lebih baik, dan juga punya sasaran yang lebih baik juga, mana sekolah yang masih perlu di retrofit, mana sekolah yang sudah baik dan tinggal pemeliharaannya saja. Ini juga di Lombok bisa terlihat bahwa yang merah-merah ini yang dari hasil kajian risiko, yang warna oranye juga yang kemungkinan rusaknya sedang. Nah, kita lihat waktu kejadian gempa Lombok, ternyata yang rusak berat itu yang berada di warna merah itu ada kecocokan dari kejadian dan dari sebetulnya kajian sebelum apabila kita melakukan kajian sebelumnya. Nah, jadi perhatian yang tinggi ini perlu cukup tinggi untuk yang berada sekolah-sekolah yang berada di wilayah berbahaya tinggi. Ini tidak berarti bahwa sekolahnya pasti mengalami kerusakan berat ya, tapi ini artinya bahwa apabila sekolahnya memiliki kualitas yang kurang baik, maka dia bisa mengalami dampak kerusakan yang sangat tinggi. Nah, kalau sekolahnya memiliki kualitas yang baik, maka dampaknya pun akan lebih sedikit. Tapi ini bisa memberikan gambaran untuk kita. Nah, penempatan, masih cerita tentang penempatan sekolah di lokasi rawan bencana. Kita juga bisa melihat misalkan untuk tsunami, di sini misalkan di daerah Mentawai, kita lihat ada beberapa sekolah yang berada di zona rawan tsunami. Ini bisa kita lihat dari Inaris. Jadi kita bisa ngecek, Bapak Ibu bisa lihat sekolah Bapak Ibu atau sekolah, misalkan di sini ada orang tua yang hadir, sekolah anak Bapak Ibu berada di lokasi rawan bencana apa. Itu bisa kita lihat. Nah, kalau punya Inaris personal, di Inaris personal itu dia sudah bisa mengenerate otomatis. Jadi dari lokasi kita berada, nanti dia akan keluar kita berada di zona wilayah rawan apa. Nah, ini misalkan SD Negeri 1 Sioban, saya berkesempatan juga berkunjung ke sana. SD Negeri 1 Sioban ini ternyata koordinatnya agak meleset ya. Kalau di data di koordinatnya ada di sini, ternyata nyatanya ada di sebelah sini. Jadi ini pentingnya validasi koordinat. Jadi semakin bagus koordinatnya, semakin baik kita mendapatkan gambaran. Nah, SD Sioban ini berada persis di pinggir pantai,
pantainya juga mengalami abrasi, jadi setiap tahun pantainya itu semakin mendekat ke sekolah. Secara sehari-hari sih sebetulnya sangat indah ya. Halaman sekolahnya berada di halaman belakang sekolah, langsung menghadap pantai. Ini sesuatu yang nggak kita dapatkan di Bandung. Di Bandung gunung semua, nggak ada pantainya. Tapi ternyata yang perlu kita perhatikan adalah sekolah ini akses keluarnya satu, melewati jalan yang ini, dan kemudian plafonnya itu kondisinya udah seperti ini. Nah, tsunami itu kalau di Mentawai kemungkinan besar didahului oleh gempa. Kalau misalkan ada gempa, kondisi sekolah seperti ini dengan jalur keluar hanya satu, maka ini sangat perlu kita waspadai, khawatirnya bangunannya atau plafonnya jatuh sehingga menyulitkan siswa untuk melakukan evakuasi keluar bangunan sekolah. Padahal mereka harus keluar dari sekolah untuk bisa selamat dari terjangan gelombang tsunami. Nah, ini yang kemudian sangat penting untuk kita analisis secara lokal, karena sekolah per sekolah itu pasti akan berbeda. Itu sangat perlu kita perhatikan, apa sih yang kira-kira berbahaya dan apa yang kira-kira perlu kita perbaiki di sekolah kita masing-masing, karena ya ini adalah tempatnya masa depan bangsa berada di sana, dan anak-anak kita itu kan sangat cerdas-cerdas sekali ya. Ada beberapa kisah bagus juga di Mentawai. Berbar seperti ini karena jalanan belum ada ya. Jadi kita harus menyusuri pantai dan juga melewati jembatan yang belum selesai ke desa di Betumonga waktu itu. Nah, di desa Betumonga ini mereka kepala tim penanggulangan bencana desanya itu adalah kepala SD. Nah, kepala SD ini kemudian berpikir belajar dari kejadian gempa Mentawai tahun 2010 di mana sangat sulit untuk mereka melakukan evakuasi karena waktu tiba tsunami-nya sangat cepat. Akhirnya mereka berembuk dan bagaimana caranya itu perjuangannya sangat keras sekali. Mereka berhasil merelokasi desa dan sekolahnya ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekolahnya itu mereka relokasi ke tempat yang lebih tinggi dari desanya dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara. Itu kisah yang sangat sukses, sangat jarang, dan ini sangat perlu kita apresiasi sekali. Selain Betumonga, sebelumnya ada juga kisah dari Malakopak di Desa Bulasat yang mereka pindah setelah mengalami gempa tahun 2007 karena banyak rumah rusak. Kemudian kepala desanya memutuskan sekalian memindahkan desanya ke atas. Desa ini selamat dari tsunami Mentawai tahun 2010. Nah, itu adalah bagaimana ya pertimbangannya tentunya akan berbeda-beda setiap daerah. Tidak semua sekolah juga bisa direlokasi, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa meminimalkan dampak dari bencana yang bisa terjadi pada sekolah kita. Apalagi ada juga sekolah-sekolah yang ternyata berada pada lokasi rawan gempa, tsunami, dan gunung api, misalkan di Maluku, di Ternate, itu kita data ada 8 sekolah yang berada di sekolah rawan multiple bencana ya, artinya tidak hanya satu bencana saja, sehingga PR-nya juga menjadi lebih berat. Tadinya mau berkunjung ke sana tahun 2020 ini tapi gagal karena COVID. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Ya. Nah, ini kegiatan yang kemudian perlu dilakukan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah dan fasilitasnya di saat pasca bencana. Ini contoh yang sangat baik dari Dayah Insafudin di Banda Aceh, yang mereka rusak habis terkena gempa tsunami Aceh tahun 2004. Kemudian mereka membangun kembali sekolahnya dengan dengan SNI yang terbaru sepanjang yang saya tahu, dan juga didesain sebagai tempat evakuasi tsunami baik siswanya maupun masyarakat sekitarnya. Jadi bangunannya ada 3 atau 4 lantai, itu lantai atasnya untuk siswa, kemudian ada lantai yang diperuntukkan juga untuk warga sekitarnya. Ini contoh yang sangat baik dan mereka juga melakukan simulasi secara rutin di sekolah ini. Nah, ini yang saya dapat dari berita, belum ada kesempatan berkunjung, tapi juga di Lombok mereka menggunakan kearifan lokalnya untuk untuk sekolah. Ini juga sesuatu hal yang sangat bagus sekali, best practice yang sangat bagus. Perkuatan retrofitting juga bisa kita lakukan. Ini contoh yang dilakukan di SD Pancasila di Bandung. Saya yakin ada beberapa sekolah juga yang juga sudah melakukan retrofitting, tapi mungkin ada beberapa sekolah yang masih kesulitan untuk melakukan retrofitting, dan untuk itu maka partnership atau kemitraan menjadi sangat penting juga ya untuk
melakukan retrofitting ini. Pada dasarnya yang perlu diperhatikan itu adalah kesatuan struktur bangunan, sehingga semua unsur itu bisa bekerja bersama, tidak bekerja secara terpisah-pisah, dari rangka utamanya, fondasinya, struktur atap, dan juga dinding pengisinya. Ini saya kutip dari Prof. Iswandi Imran. Karena menyadari fungsi sekolah sebagai bagian yang sangat penting, maka sebetulnya setelah gempa Padang itu diupdate di standar nasional tahun 2012 bahwa sekolah ini sebetulnya dikasih faktor keutamaan gempa 1,5. Artinya secara ideal bangunan itu didesain 1,5 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan bangunan secara umum. Bila hal tersebut dipenuhi, maka bangunan sekolah diharapkan memiliki kinerja yang bisa langsung difungsikan setelah terjadi gempa. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat. Ada beberapa upaya retrofitting yang bisa dilakukan, misalkan dengan penyangga silang. Bagaimana sebetulnya upaya retrofitting itu bisa dilakukan tanpa perkuatan, ternyata dia gampang sekali rubuh, dan dengan perkuatan ternyata dia masih bertopang. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mampu melakukan retrofitting. Ini bisa kita bawa juga. Tadi malam saya ada acara juga sama Kemendikbud di Puskur, cerita tentang science behind disaster. Nah, kita juga bisa membawa beberapa hal ke siswa-siswa kita, melakukan percobaan-percobaan terkait struktur yang sederhana, bagaimana kemudian dampak goncangan terhadap bangunan, bagaimana dampak patahan terhadap bangunan, itu bisa kita lakukan juga. Penataan ruang kelas ini menjadi poin berikutnya yang sangat penting agar aman di saat terjadi bencana. Nah, biasanya pintu kalau di kita masih satu, kalau di Jepang sudah ada 2 pintu karena ada cadangan kalau untuk pintu keluar. Yang ideal itu pintu dibuka keluar, karena begitu dia terkunci kita bisa menendang pintu itu keluar. Lemari sebisa mungkin jangan menghindari, jangan sampai jatuh menutupi jalur evakuasi ditutup. Dan apabila ada anak yang berkebutuhan khusus, maka bagusnya didudukkan juga di dekat pintu. Nah, guru ini juga penting berada di dekat pintu, karena misalkan terjadi bahaya tidak hanya gempa ya, tapi untuk yang lain, kalau gempa itu memang pintu harus langsung dibuka sehingga nanti tidak terkunci di dalam. Dan untuk event yang lain juga guru, sehingga mereka cepat bisa mengambil langkah. Melakukan penataan ruang kelas ini menjadi sangat penting juga, hal-hal yang sangat mudah yang bisa kita lakukan, mudah tapi mungkin sulit implementasinya, itu bagaimana kita memfikskan perabot lemari-lemari terutama yang ada di perpustakaan atau yang ada di ruang guru, itu difikskan ke dinding, juga di rumah Bapak Ibu sekalian ya, jangan lupa ini bisa kita kasih skrup tambahan atau yang lainnya. Nah, ini untuk meminimalkan kemungkinan benda-benda berjatuhan, karena begitu ada goncangan itu maka benda-benda akan sangat bisa berjatuhan. Ini yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalkan kondisinya seperti ini ada siswa di dalamnya, kan lumayan ya kalau terkena lemari itu ya sakit juga. Yang banyak kita ajarkan ke anak-anak kita mungkin berlindung ke bawah meja. Berlindung ke bawah meja ini sebenarnya sangat tricky, karena syaratnya itu adalah bangunannya sebetulnya harus kita yakin bahwa bangunannya sudah didesain terhadap SNI yang terakhir, dan juga bangku sekolahnya baik. Pada saat bangku sekolah baik dan gedung bangunan juga baik, maka kita bisa mengajarkan ke siswa-siswa kita untuk berlindung ke bawah meja pada saat goncangan gempa itu terjadi. Itu hal yang fundamental sebelum kita memberikan pendidikan sebetulnya. Kita juga memastikan dulu bangunan sekolahnya. Kita bisa melakukan school watching. School watching itu melihat identifikasi potensi bahaya di sekolah kita. Di sekolah di Indonesia ini sangat bervariasi. Ada yang memiliki halaman yang luas, tapi ada juga yang tidak memiliki halaman. Ada yang berada di gang, ada yang lorongnya sangat sempit, ada yang tangganya sangat sempit. Nah, ini perlu strategi masing-masing untuk melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Nah, untuk masing-masing sekolah itu kita perlu mengidentifikasi di mana titik kumpul yang kemudian aman untuk anak-anak. Itu diberi gambar dinas sekolahnya, beri identitas ruangannya, tandai di mana titik kumpulnya, kemudian beri tanda arah evakuasinya, dan juga dukung dengan fasilitas pendukungnya. Lalu lakukan simulasi ya. Nah, ini
Ini dalam kondisi ideal ya, mungkin sulit, tapi secara ideal mungkin kita perlu memikirkan untuk memiliki tenda darurat. Kenapa? Karena begitu sekolahnya tidak bisa difungsikan, maka tentunya kita jadinya mengandalkan tenda darurat dan kadang-kadang stok dari pemerintah tidak cukup. Nah, kalau kita punya sendiri, maka itu akan sangat membantu. Perangkat administrasi yang darurat. Nah, sekarang karena sudah mulai era digital, mungkin juga ada baiknya arsip-arsip dan data-data itu kita digitalkan juga sehingga kita punya backup. Perangkat PMB darurat, kemudian peralatan P3K, makanan, persediaan makanan yang tahan lama dan air minum idealnya untuk bertahan 72 jam karena bantuan itu biasanya baru datangnya 72 jam setelah kejadian. Lampu senter dan baterai, alat komunikasi darurat, alat pemadam kebakaran, kontak emergensi, dan bagusnya ada checklist perlengkapan siaga bencana di sekolah. Dan checklist ini bisa kita cek setiap waktunya. Kemudian yang terakhir ini berkorelasi juga dengan kebijakan sekolah dan pendidikan di sekolah, bagaimana melakukan perawatan, pengawasan, pendidikan, dan inventarisasi nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Pak Hafiz. Dan akan sangat bagus kalau kemudian juga dicatat kejadian jenis bencana yang pernah terjadi di sekolah, kapan, dan dampaknya apa, sehingga sekolah ini mempunyai dokumentasi dan punya pembelajaran, sehingga untuk kedepannya itu akan menjadi semakin baik. Mungkin itu kurang lebihnya. Nah, terakhir adalah adaptasi di masa COVID. Barangkali ada beberapa sekolah yang nanti sudah mulai bersekolah. Kalau di Bandung, kebanyakan sekolah itu masih meneruskan PJJ sampai akhir tahun ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu menjaga kebersihan sekolah, mungkin didisinfeksi lagi sekolahnya, apalagi mungkin sudah lama tidak diisi ya, banyak sekolah yang sudah lama tidak diisi, itu harus dibersihkan. Kemudian perlu menjamin ketersediaan wastafel, air bersih, dan sabun sehingga siswa itu bisa cuci tangan. Kita juga melakukan inovasi wastafel untuk mengurangi kontak dengan keran dan dengan ini ya. Jadi kan sebetulnya kontak itu mau kita perlu diminimalkan untuk COVID. Nah, ini kita coba pakai digital, itu bisa kita rakit sendiri. Rasanya sih siswa SMA pun bisa gitu kalau mau merakit sendiri bersama-sama untuk digunakan di sekolah. Kemudian menyerahkan penggunaan masker, memberikan jarak, ini contoh di Denmark. Ini mungkin sulit ya kalau di Indonesia mau dibuat jarang. Beberapa sekolah saya tahu menerapkan kemudian ada 50% mengisi sekolahnya. Nah, itu ya perlu kita pikirkan bersama-sama di masa transisi ini. Kemudian menyiapkan dan meletakkan poster aman dari COVID di beberapa penjuru sekolah sehingga memberikan informasi ke anak-anak dan juga ke guru-guru. Senantiasa mengecek suhu badan dan juga kesehatan siswa dan guru, tidak ke sekolah apabila sakit atau ada gejala. Mungkin ini secara sangat umum saja. Nah, karena sekarang juga Kemendikbud sudah bergabung dengan Dikti-nya, kita melaunching perguruan tinggi tangguh bencana karena satuan pendidikan aman bencana itu sampai SMA, tapi tidak mengatur perguruan tingginya. Kita soft launching tahun kemarin, tahun 2019. Untuk perguruan tinggi tangguh bencana ini, selain ada fungsi melindungi di dalam, juga kita ada fungsi mengabdi ke luar. Nah, ini bisa melalui program pengabdian masyarakat, program kuliah kerja nyata mahasiswa, itu bisa dimanfaatkan dengan perguruan tinggi lokal yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian. Ini terakhir saja beberapa buku yang kami hasilkan. Kebetulan saya berkesempatan menjadi editor di beberapa seri buku ini. Ini ada yang bersama ITB, semuanya sih ITB, ada yang bersama Pusgen, ada yang bersama You Inspire. Itu kalau Bapak Ibu mau mendownload silahkan di link yang tersedia ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.